Halo semuanya, balik lagi sama saya di TradingView ID. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas kenapa para pemula itu sering loss, sedangkan banyak trader di luar sana, trader-trader senior ataupun yang sudah profesional itu bisa profit konsisten. Padahal kita sama-sama trading di market yang sama. Lalu apa yang beda? Apa yang membedakan? Kenapa kita bisa loss, konsisten loss, sedangkan mereka bisa konsisten profit? Jawabannya sebenarnya ada dua. Yang pertama, trader pemula itu seringnya ngumpulin strategi. Dia ambil di channel A pakai strategi A, pakai di B pakai strategi B, lihat di C pakai strategi C, dan seterusnya. Ini yang membedakan antara pemula dengan senior ataupun trader profesional. Trader profesional itu dia cuma mempunyai satu strategi yang mampu menghasilkan profit dan bisa diulanginya lagi. Bisa diulangi. Jadi dia nggak cuma ngumpulin strategi lalu dia langsung terapin pakai strategi A, profit, habis itu loss, ganti B dipakai lalu ternyata loss, ganti C, loss, ganti D, loss, dan seterusnya. Trader profesional mereka tahu di forex market itu tidak ada yang pasti. Di forex market itu semua tentang probabilitas. Jadi mungkin bisa saja kita loss 2 kali lalu kita profit 1 kali, kita loss 10 kali dan kita profit 5 kali, atau kita bisa profit 10 kali dan loss 2 kali. Semuanya soal probabilitas dan trader profesional tahu tentang itu. Maka saat mereka terkena consecutive loss, alias loss yang beruntun, mereka tidak panik karena mereka sudah memperkirakan ini di awal. Dan ini yang tidak dimiliki oleh trader pemula. Trader pemula saat terjadi loss sekali, oke. Saat terjadi loss 2 kali, oke lah. Saat terjadi loss 3 kali, dia pasti akan cari strategi lain. Padahal saat mereka menggunakan strategi lain, dia akan mengulanginya lagi. Itu yang membuat trader-trader pemula itu susah menghasilkan profit konsisten. Jadi saat terjadi loss beruntun, yang dilakukan trader pemula itu biasanya mengganti strategi. Sedangkan trader pro, dia tahu kalau ada yang namanya probabilitas loss. Maka dari itu mereka menghitungnya di awal di dalam money management. Mereka menghitung berapa consecutive loss yang bisa terjadi, alias
kita itu kalau misalnya loss terus secara beruntun itu berapa sih maksimal minusnya? Misalnya kita pakai modal $100, agar $100 ini bisa ngefloat negatif itu 5.000 pips, biar gampang 10.000 ya, 10.000 pips, maka lot yang kita gunakan $0,01. Jadi uang $100 ini akan bernilai 10.000 pips saat kita memakai 0,01 lot. Jadi saat kita buka posisi entah itu buy atau sell dan ternyata harga bergerak ke sebaliknya, misalnya kita buy malah harga malah turun, kita diberi kesempatan untuk floating minus sebesar 10.000 pips. Seperti itu. Oke, selanjutnya saat kita sudah tahu berapa uang yang akan kita pakai untuk trading, lalu berapa toleransi pipsnya, juga berapa lot yang harus kita gunakan, lalu selanjutnya kita bisa memakai strategi buy stop and sell stop seperti video saya yang lalu-lalu. Misalkan di sini berarti kita akan trading di EURUSD. Kenapa? Karena spreadnya paling rendah. Kita pakai modal $100 di 10.000 pips, lot 0,01. Oke, modal awalnya 10.000 pips. Setelah itu kita akan mulai mensimulasikan terlebih dahulu. Katakanlah harga saat ini 100 atau 1000 lah, 1000. Lalu kita akan pasang buy stop di atas. Di sini 1010 misalnya. Lalu TP di 1080. Di sini kita pasang sell stop di 990, TP di 920, sell stop di 900, TP di 820 dan seterusnya. Di sini juga buy stop lagi di 1100, lalu TP nya di 1180. Jadi
saat harga sekarang ini 1000 lalu bergerak menjemput buy stop kita, dia tidak akan bisa menjemput buy stop selanjutnya sebelum dia terkena TP terlebih dahulu. Nah, saat dia terkena TP, kita akan mendapatkan tambahan 70 pips. 1080 dikurangi 1010. Oke, seperti itu. Dan kalau misalnya dia terkena buy stop, lalu harga naik tapi belum menyentuh TP, lalu harganya malah drop ke bawah, terus ke bawah, semakin dalam, berarti buy stop kita ini kan akan floating negatif kan. Semakin dalam, semakin turun, dia akan menambah floating minus. Dan kita tahu kita dikasih toleransi minus 10.000 pips. Oke ya. Nah, setelah kita tahu floating minus kita itu 10.000 pips, otomatis seharusnya kalau menurut hitung-hitungan kasar di awal, tapi sekali lagi ini hanya teori ya, nanti kita akan langsung praktek. Jadi biar kita tahu sebenarnya kita itu bisa floating minus sampai berapa sih pakai cara ini gitu. Tapi ini kita hitung-hitungan kasar dulu lah. Oke. Harusnya balance pips kita ini semakin dia turun atau semakin dia naik, dia akan terus bertambah walaupun ada floating negatif dari buy stop sini ataupun sell stop sini, karena dia hanya bisa running satu, buy stop ataupun sell stop. Kenapa? Karena saat dia naik ke atas, sebelum dia menjemput buy stop selanjutnya, dia sudah terclose dulu karena sudah terkena TP terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, saat sell stopnya terjemput, untuk bisa menjemput sell stop selanjutnya, dia akan terkena TP terlebih dahulu di sini. Seperti itu. Jadi, yang perlu kalian lakukan hanyalah perhatikan buy stop yang kalian pasang itu harus satu, dia di atas TP buy stop yang kedua ya, dia di atas TP buy stop pertama. Nah, TP nya ini dia itu harus lebih besar, TP harus lebih besar daripada spreadnya. Berhubung EUR/USD spreadnya paling kita anggaplah 20, jadi kalau kita TP nya kena 70, kita masih profit 50 pips. Seperti itu. Oke ya, paham nggak? Mungkin next video kita langsung aja kali ya, kita akan langsung praktek biar kita bisa tahu seberapa besar sih nanti floating minusnya itu, biar jelas lah gitu ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya